Belum lama ini publik kembali dihebohkan dengan keaslian ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Berdasarkan foto ijazah yang beredar di media sosial, terlihat penggunaan font Times New Roman yang digunakan di ijazah Jokowi. Perdebatan terkait penggunaan font tersebut dan tanggal perilisannya ini membuat laman Wikipedia ikut buka suara. Beberapa netizen di medsos X membuat narasi yang menyebut bahwa ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM adalah palsu karena menggunakan font Times New Roman. Menurut netizen, font tersebut baru dirilis pada tahun 1992 lalu. Sedangkan, font Times New Roman tersebut baru digunakan pada Windows 3.1 yang juga dirilis di tahun yang sama. Fakta ini berbeda jauh dengan periode ijazah Jokowi yang dirilis pada tahun 1985 lalu. Terkait perdebatan mengenai ijazah mantan presiden ini, akun resmi Wikipedia Indonesia pun angkat bicara. Menurut akun tersebut, font ini adalah salah satu jenis huruf yang populer digunakan. Font ini merupakan huruf serif yang dipesan secara khusus oleh surat kabar Inggris The Times pada tahun 1931 lalu. Microsoft baru mendistribusikan font Times New Roman di produk Microsoft Windows sejak versi 3.1. Font ini baru digunakan pada 6 April 1992 lalu di Windows tersebut. Cuitan Wikipedia Indonesia mengenai font Times New Roman ini lalu mendapat berbagai komentar dari netizen. Sebagai informasi, keaslian ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik dan menjadi perdebatan. Seorang ahli forensik digital, Rismond, menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi palsu. Hal ini berdasarkan analisis terhadap jenis huruf atau font yang digunakan dan nomor seri pada salinan ijazah yang beredar. Menurut Rismond, font Times New Roman yang tampak pada ijazah tersebut tidak mungkin digunakan pada tahun 1985. Lantaran pada sistem operasi Windows yang mendukung font tersebut baru dirilis setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, daya rusak mantan presiden ke-7 ya, Insinyur Joko Widodo ini sampai malam hari ini, malam lebaran gitu, masih terus diyakini oleh publik sebagai kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, daya rusaknya dan gedor yang mampu menghancurkan sendi-sendi demokrasi kita gitu kan, ini sudah sangat terbukti di mana saja dan kapan saja sejak 10 tahun terakhir bahkan teman-teman. Lalu hari ini yang menjadi polemik adalah soal ijazah palsu. Ijazah palsu Universitas Gadjah Mada ya, yang menyeret nama Joko Widodo gitu. Nah, Jokowi ini sebenarnya sudah memberikan keterangan pers ya di depan teman-teman media bahwa dia tidak pernah melakukan hal tersebut gitu, tidak memalsukan ijazah gitu. Tetapi masyarakat kan udah pada cerdas semua gitu. Jadi masyarakat tuh yang memalsukan ijazah tuh pasti bukan Jokowi, tetapi kalaupun itu terjadi itu pasti pihak kampus yang dulu sejaman dengan Jokowi ketika masih pertama kali menerbitkan ijazah dari UGM gitu. Nah, kemudian Jokowi memaksa orang yang menuduh dia gitu kan, menduga Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu Universitas Gadjah Mada gitu. Jokowi bilang harus dibuktikan. Nah, teman-teman yang sampai hari ini masih terus berjuang untuk membuktikan hal tersebut gitu kan, hanya butuh satu hal sebenarnya, yakni Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, ijazah UGM untuk dirinya ketika selesai lulus S1 di Universitas Gadjah Mada. Nah, sampai hari ini pun desakan agar Jokowi menampilkan di depan publik ijazah aslinya, bukan fotokopian yang ketika dia daftar jadi wali kota dulu kan di Solo, kemudian jadi gubernur DKI Jakarta, lalu lompat lagi menjadi presiden gitu. Nah, ijazahnya akan sama ketika Jokowi masih ada di Solo. Nah, masyarakat kita hari ini menginginkan Jokowi itu dapat menunjukkan ijazah aslinya, jangan fotokopian gitu. Kalau fotokopian kan nggak mudah, meskipun sudah faktanya punya kelainan dengan ijazah-ijazah yang sejaman, seangkatan dengan Jokowi gitu kan. Tetapi kalau tanpa ijazah aslinya, Jokowi bisa ngeles terus-menerus gitu. Dan pada malam hari ini kita akan membuktikan sejauh mana kepalsuan ijazah Jokowi di Universitas Gadjah Mada dengan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa berikut ini, teman-teman.
Horas, balik ke Akademi dari tepian dan toba yang sangat indah. Oke pemirsa sekalian, kita lanjutkan menganalisa dengan data-data yang kita miliki ya, supaya mendesak ya UGM untuk mengaku saja ya kepada Pak Joko Widodo, ya kan. Harusnya lebih gampang Pak Jokowi atau UGM yang menuntut saya gitu loh. Karena kalau Pak Jokowi yang menuntut, itu Bareskrim Polri itu pasti gesit itu untuk apa? Memproses Pak Jokowi ya. Kalau Bapak yang menuntut itu pasti cepat itu. Ya, kalau kami rakyat biasa itu ya seperti yang sudah dilaporkan oleh tim TPUA ya. Itu Desember pun 2024 belum ada progres. Biasa itu Pak. Kalau rakyat biasa itu yang melaporkan itu lambat sekali gitu loh. Jadi biar bisa kita uji nih di pengadilan, dan Bapak juga dipanggil untuk menjelaskan keseluruhan proses pendidikan yang Bapak lakukan di UGM, kalau benar di Fakultas Kehutanan UGM, kan begitu. Karena belajar dari kasus Jessica Wongso juga ya, saya sudah adukan 37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Tito Karnavian, dan Dirkrimumnya ya Krisnamurti ya, sampai sekarang ya tidak berani itu Kapolrinya Listio Sigit Prabowo untuk memprosesnya. Nah itulah kalau rakyat biasa yang melaporkan, mengadukan. Tetapi kalau Pak Jokowi sebagai mantan presiden 10 tahun yang menuntut untuk memidana saya, itu pasti cepat dilaporkan supaya kita uji di pengadilan gitu loh. Benar tidak Bapak itu punya lulus resmi mengalami proses pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan UGM, biar kita uji secara saintifik semua gitu loh ya. Baik pemeriksaan proses akademik, pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, gitu loh Pak. Ya, jadi itu lebih gampangnya Pak Jokowi yang datang sendiri ke Bareskrim sana untuk menuntut saya gitu loh. Biar bisa kita uji supaya perdebatan ilmiah ini menambah wawasan seluruh rakyat Indonesia, dan ini akan dikunci gitu loh. Gitu ya, akan dikunci dengan perdebatan ilmiah di persidangan nanti. Jadi tidak mengatakan saya fitnah murahan lah, berulang kali lah, segala macam, itu kan tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Apa rupanya kalau kita benar-benar alumni UGM ya, kita harus bangga terhadap alma mater kita, alma mater UGM gitu loh. Karena memang susah untuk mendapatkan sarjana S1 UGM, itu susah sekali. Masuknya saja susah, apalagi lulusnya, kan begitu. Banyak yang DO di tengah jalan, berguguran saat itu karena banyaknya dosen killer ya, dosen yang sangat pelit memberikan nilai, karena mereka tidak ingin ya dosen-dosen di UGM waktu saya sekolah tahun 94 sampai 98 untuk S1 ya, mereka mendidik benar gitu loh, memproses kita dengan keras supaya apa? Supaya bekerja dengan integritas, jujur, membuat karya ilmiah sendiri. Gitu Pak Joko Widodo yang terhormat gitu loh. Harusnya kan kalau sebagai alumni, benar alumni UGM, bahkan bangga sekali mempertontonkan kepada publik, ya saya benar alumni UGM. Ini ijazah saya, silahkan cek uji tinta, uji karbon, uji dokumen, uji tanda tangan, silahkan. Saya sudah melakukannya kok. Kewajiban akademik saya penuhi, mulai dari saya masuknya juga apa? Cara PBUD, seleksi dari sekolah, atau cara UMPTN, atau apa itu? Kalau saya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Bapak masuknya lewat apa? Kalau ada Bapak tes, maka Bapak harus ada di koran saat itu. Ya, di kedaulatan rakyat atau apapun gitu. Itu membuktikan juga gitu loh. Apa masuk dari SMA langsung dari rapor?
ya, seleksi dari sekolah itu juga ada, atau seleksi dari olahraga segala macam, seni itu juga ada dokumentasinya. Silahkan dibuktikan nanti di pengadilan, tuntut saya gitu loh Pak, gitu Pak Joko Widodo ya. Kalau kita lihat lagi sekarang, nah ini kan, ini langsung saya fotokan ini langsung ya, dari perpustakaan, dari skripsi Bapak ya, yang katanya skripsi Bapak ini kan sudah saya berulang-ulang, ini tidak ada di zaman itu kesesuaian teknologi ya, mencetak lembar pengesahan seperti ini. Tanggal juga tidak ada, tanggal Bapak ujian skripsi tidak ada, kosong ya. Di sini juga tidak ada tanggal. Berikutnya, tidak ada dewan penguji atau dosen penguji, berapa, siapa, tanda tangannya siapa. Karena apa Pak? Ya, kalau tidak ada verifikasi, tidak ada verifier, tidak ada examiner, maka ini hanya semacam toilet paper ini, tidak ada yang mengesahkan, yang menguji. Sama seperti yang dipertontonkan di video sebelumnya kan, ini isinya mereka, yang katanya rekan-rekan Bapak itu. Ini kan sama, tidak ada tanda tangan, tidak ada, ini ada tanda, di yang lain ini ada tanda tangan apa, daftar penguji dan pembimbing, tapi tidak ada tanda tangan. Ini kan toilet paper ini, ya, toilet tisu ini, jadi nggak ada verifier, gitu loh. Makanya saya bilang, uji dokumen nanti penting di pengadilan untuk membuktikan. Dan saya siap masuk penjara kalau Bapak benar, gitu loh Pak. Dan Bapak juga harus siap masuk penjara, gitu loh. Karena ini akan diliput media internasional. Kita uji dokumen dan proses akademik Anda secara menyeluruh. Atau jalan keluarnya, ya Bapak mengaku saja sekarang, gitu loh. Ya kalau cuma lulusan SMP ya SMP, SMA ya SMA gitu. Karena banyak mereka berprestasi hanya dengan lulusan SMP dan SMA, tetapi tidak mengaku sarjana, gitu loh. Seperti banyak tokoh ya, nggak mau dia di apa pura-pura lulusan UGM, ya SMP saja, gitu loh. Kan begitu Pak Joko Widodo. Atau UGM yang menyerah, mengatakan memang itu forgery, ya. Dokumen forgery ya, pemalsuan dokumen ya, skripsi maupun ijazah. Selesaikan sekarang ya, minta maaf sekarang UGM, gitu loh. Jangan nanti nggak mau menuntut saya ya. Kalau harusnya UGM strict, ayo kita tuntut, kita uji dokumen, proses akademik segala macam, gitu loh. Kan beres daripada berpanjang-panjang begini. Saya juga cuma bermodalkan kebenaran. Paling nanti pengacara saya nanti pengacara yang gratisan, yang mau mendamping saya, gitu loh. Karena ya saya nggak punya duit, gitu loh. Saya hanya modal kebenaran, gitu loh. Pasti banyak yang membela. Kenapa? Pertarungan ilmiah, ya, peperangan ilmiah itu sangat menarik bagi saya, gitu loh. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, dari lembar pengesahan Joko Widodo ini, ya, skripsinya, kita lihat ya, pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya, meskipun yang diakui Pak Joko Widodo adalah Pak Kasmujo. Nah, ini saja sudah miss ya, sudah nggak ada kesesuaian. Terus kita lihat di sini namanya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, ya, saya baca saja seperti apa adanya, Soemitro, ya, Ahmad Soemitro. Sementara di pengumuman meninggalnya Profesor Ahmad Sumitro, ya, di halaman Universitas Gadjah Mada ini, websitenya itu Ahmad Sumitro, bukan Soemitro. Di sini saja spellingnya sudah salah secara spelling, ejaan. Ya, penamaan Profesor Ahmad Sumitro itu di UGM saja itu Sumitro, bukan Soemitro seperti yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo ini. Soemitro, ya, Soemitro. Di sini adalah Sumitro, ya, Profesor Dr. Ahmad Sumitro Purwodipupoero, ya, di sini. Ya, jadi Ahmad Sumitro, bukan Soemitro.
Situ aja penamaan sudah ada kejanggalan luar biasa ya. Terus di sini bisa kita lihat ya, di X-nya Aida Greenbury, kalau tidak salah ini adalah putri atau putri angkatnya ya, putrinya mungkin ya. Ini I just found my graduation certificate from Forestry Faculty, the University of Gadjah Mada. It's signed by my dad. Nah, dia bilang ya, the Dean, ya dekan, Profesor Ahmad Sumitro. He knew what he created, proud of you dad, gitu ya. Jadi inilah ya tampilan yang ada di X dia ya, mantan X Twitter. Nah inilah dia ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dekan, bukan Ahmad Soemitro. Nah ini UGM juga harus nanti di pengadilan kan, mana yang benar? Officially secara resmi apa? Ahmad Soemitro atau Sumitro? Itu fatal ya. Terus kalau kita bandingkan di sini ya, inilah apanya yang besarnya saya download ya dari Twitternya. Nah inilah dia lebih jelas ya. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dengan tanda tangan yang saya lihat ini orangnya ya, kesan saya ini sudah ribuan kali ini menandatangani ya, tegas ya. Ya bayangkanlah ya, sebagai seorang dekan dia menandatangani mungkin ribuan atau puluhan ribu bahkan ratusan ribu dokumen sejak dia dosen biasa sampai dekan ya. Ya wajar tegas karena sudah ribuan kali dia menandatangani. Coba kita perhatikan tanda tangan yang ada di sini ya, sudah saya pindahkan di sini untuk dibandingkan. Nah ini dia ya, ini seperti orang yang baru belajar memalsukan dokumen. Cobalah bayangkan jauhnya minta ampun ini ya, bayangkan ini tegas, ini seperti tegak lurus ya, lurus tajam. Ada siku di sini, terus di sini malah seperti orang yang baru belajar meniru ini, ya, tanda tangannya ini begini, ya seperti orang yang tidak terbiasa untuk menandatangani tanda tangannya sendiri, gitu ya. Ini seperti banyak keraguan ini, ya. Meskipun sebenarnya, ya kalau secara saintifik itu sebenarnya UGM punya akses sebenarnya, ya, untuk mengumpulkan ya ratusan atau ribuan dari tanda tangannya Pak Ahmad Sumitro itu untuk menjadikan data latih atau data set ya, training set gitu ya, signature data set ya, itu dilatih dengan machine learning atau deep learning, baru diuji dengan tanda tangan yang ada di dokumennya skripsi dari Joko Widodo ini ya. Jadi dokumen-dokumen yang ditandatangani Pak Ahmad Sumitro yang ada di Fakultas Kehutanan itu dijadikan data latih atau training set, baru tanda tangan ujinya ini ya, diambil dari dokumennya Joko Widodo ya, lembar pengesahannya ya. Jadi diagramnya seperti ini, baru diuji gitu loh. Nah ini adalah training signature images di ribuan atau ratusan, saya yakin di Fakultas Kehutanan itu banyak ya. Terus nanti dimasukkanlah yang dari tanda tangan yang ada di dokumen lembar pengesahan atau ijazah Joko Widodo. Apakah force ya, tanda tangan yang ditiru, dipalsukan? Kan itu gampang secara ilmiah. Kalian yang punya tanda tangan ribuan tanda tangan Pak Ahmad Sumitro, gampang sekali sebenarnya ini diselesaikan masalah dokumen ini ya, pemalsuan atau tidak gitu. Tetapi secara sepintas saja saya ya gampang sebenarnya ya. Ini sudah, coba saya ini gambarkan ini ya. Ini coba kita bedah nanti. Oke ya, ini kita lihat membentuk garis lurus ya, ini juga ya. Ya, terus kita lihat puncak-puncak ya. Biasanya kalau di dalam
identifikasi dari, kalau fingerprint itu bifurcation tekniknya ya, teknik percabangan dari guratan dari sidik jari kita itu bifurcation, cabang. Kalau di tanda tangan tuh sebenarnya kalau secara manual itu kita lihat puncak-puncaknya ya, kalau tidak pakai machine learning, karena kita tidak punya dataset ya, perlu ratusan bahkan ribuan tanda tangan ya dari Pak Ahmad Sumitro itu untuk menentukan kesesuaian atau menguji tanda tangan yang ada di dokumennya Pak Joko Widodo. Dari sini bisa kita lihat ini 1 ya, 2 3 4 5 ya, 5 1 2 3 4 5, dan ini ada titik ya. Sumitro saya ini menyesuaikan ini saya kira. Ya 5. Ini 5 ya. 1 2 3 4 5. Kalau ini puncaknya ya, peaknya 1 2 3 4 5 juga berikut dengan titik. Terus kalau kita di sini bandingkan. Nah, kalau kita bandingkan di sini ya, ini tidak membentuk lurus tapi kurva ya, ini kurang lurus. Terus kita lihat ya, di sini ada berapa puncak? 1 2 3 4 ya. Tadi kalau yang di dokumennya ijazah anaknya Pak Ahmad Sumitro itu 5 ya, 5 puncak. Kalau ini 1 2 3 4 ya. Ada 4, padahal di sini harusnya 5 ya. Jadi inilah perbedaan ini sebenarnya cukup nyata kalau dengan kasat mata, tetapi yang paling tepat adalah menggunakan machine learning atau deep learning ya. Dibutuhkan ratusan atau ya ratusan, minimum 100-200 tanda tangan dari Pak Ahmad Sumitro. Pasti banyak itu dokumen-dokumen yang ditandatangani sebagai dekan, ya ribuan pasti banyak di Fakultas Kehutanan. Baru dijadikan data latih, training set, masukkan ke machine learning, ya pakai program Python atau banyaklah program aplikasi yang sudah ada, atau buat sendiri. UGM pasti banyak ya ahli-ahli seperti itu di teknik elektro, di MIPA juga banyak. Nah ini dijadikan masukan, ya data uji sebagai tanda tangan uji gitu loh. Ya ini semua ini. Nah ini ya, ini dijadikan data uji yang ada di dokumen-dokumen yang diakui milik Pak Joko Widodo. Inilah yang akan diperdebatkan harusnya di pengadilan kita, karena itu akan menambah kekayaan pengetahuan dari masyarakat publik gitu loh, rakyat Indonesia gitu loh. Pak Dekan dan Pak Bu Rektor UGM ya. Jadi meskipun secara kasat mata sudah berbeda, tetapi perlu pengujian yang lebih mutakhir ya, dengan deep learning atau machine learning yang berbasis neural networks ya, jaringan syaraf tiruan. Meskipun sebenarnya secara kasat mata, lihatlah ini ya, kita bandingkan. Nah ini ya bisa kita bandingkan, ini lurus, ini kurva ya, ini cenderung lurus ya, yang ini melengkung, terus ini membentuk garis lurus tegas ya. Kalau ini melengkung, terus di sini juga ini juga ya, bulatannya itu sudah seperti string sekali nih ya. Kalau yang ini sudah memang tanda tangan sendiri ya. Kalau ini ya seperti cacing kepanasan, cacing pita ya. Ini juga tadi puncaknya